Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan membahas tentang renungan firman Tuhan tentang Wahyu, kitab Wahyu. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Kau selalu bersama-sama kami menyertai hidup kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan kami hanya mau berbakti kepadamu Tuhan dan melakukan segala perintah-Mu dan kehendak-Mu, kepentingan-Mu. Pimpin urapi hamba-Mu dan menyampaikan renungan malam hari ini urapi dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pada saat ini kita baca Wahyu 1 sampai ayat 1 sampai 2. Wahyu 1 ayat 1 sampai 2. Wahyu kepada Yohanes. Judul: Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi ini menarik ya. Kenapa? Karena kita melihat ada wahyu yang dari Yesus Kristus kepada Yohanes. Yesus Kristus Tuhan kita inilah wahyu. Apa artinya wahyu? Ya, jadi wahyu itu berupa karunia Allah ya kepada Tuhan Yesus supaya ditunjukkannya. Berarti wahyu itu ada penuh pertunjukan ya kepada hamba-hambanya, maksudnya kita hamba-hamba Tuhan yang mengabdi, menghamba kepada Tuhan, apa yang harus segera terjadi. Jadi ada pertunjukan yang segera terjadi dari Tuhan Yesus yang memberitahu. Itu artinya wahyu. Jadi wahyu itu adalah pertunjukan yang harus segera terjadi. Ada kata harus segera terjadi yang diberikan Yesus Kristus kepada Yohanes ya. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi ada juga melakukan pernyataan ini oleh malaikat Tuhan ya. Nianya itu malaikat Tuhan Yesus ya, yang diutus oleh Tuhan Yesus ya. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Kenapa Yohanes yang dipilih wahyu Yesus Kristus untuk pertunjukan harus segera terjadi ini? Karena Yohanes itu telah bersaksi tentang firman Allah. Jadi orang yang senang bersaksi tentang firman Allah itu pasti sangat-sangat diwahyukan oleh Yesus Kristus ya. Dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi banyak wahyu-wahyu yang dari Yesus Kristus ya, dari firman Tuhan ini juga, dari kitab Wahyu ini akan diberikan rahasia-rahasianya kepada orang-orang yang suka bersaksi tentang firman Allah. Nah, itu dia. Kalau kita bersaksi tentang firman Allah, pasti akan diberikan wahyu oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk pertunjukan yang harus segera terjadi. Nah, jadi itu memang demikian ya. Memang tidak ada siapapun yang diberikan wewenang yang menerima wahyu ini, hanya orang-orang yang bersaksi tentang firman Allah. Kalau orang suka bersaksi tentang firman Allah, pasti hidupnya akan diberikan pewahyuan khusus kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa menghambat ya pewahyuan khusus ini. Ya, jadi kita harus benar-benar mau bersaksi tentang firman Allah ya. Dan itu sudah diberikan dalam firman-Nya bahwa kita akan diberikan Roh Kudus ya. Pewahyuan Yesus Kristus itu bisa juga melalui dari Roh Kudus. Jadi kita bacakan di Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, maksudnya Roh Kudus, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya,
dan ayat 13 kita baca Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, itu Roh Kudus akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang bersifat hal-hal yang akan datang, pertunjukan yang harus segera terjadi, bersaksilah tentang firman Tuhan, maka akan diberikan pewahyuan oleh Tuhan Yesus Kristus dan juga oleh Roh Kudus. Amin. Makanya bersaksilah tentang firman Tuhan, bangun terus firman Tuhan dalam hidup kita. Perkatakan firman, bukan perkatakan yang lain, tapi perkatakan firman. Contohnya, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Kalau kita bergembira, itulah obat kita. Dan semua apa yang kita alami, semua sembuh. Amin. Dan kita percaya juga oleh pilu-pilu Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sembuh. Haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik kami. Kami mau bersaksi tentang firman Tuhan karena kami mau mendapatkan pewahyuan dari Yesus Kristus kepada kami untuk hal-hal pertunjukan yang harus segera terjadi dari pewahyuan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersaksi tentang firman Allah, kami mau tetap tekun dalam menggali firman Allah. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang mempunyai cinta yang sangat kuat tentang untuk membaca firman Allah dan menjadi pelaku firman Allah. Dan firman Allah menjadi daging dalam hidup kami. Teguhkan kami Tuhan dalam doa ini Tuhan, dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Shalom.